Oke, di sini saya akan menjelaskan perencanaan sistem layanan aspirasi dan keluhan siswa berbasis website menggunakan arsitektur model view controller pada framework Laravel. Jadi yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian saya yaitu kuantitatif. Yang pertama yaitu mengukur efektivitas sistem secara numerik, fokus pada persepsi pengguna terkait kinerja, kemudahan tampilan, dan kepuasan. Hasil diperoleh melalui penjumlahan skor Likert secara statistik. Desain penelitian survei kuantitatif, yaitu menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Responden seperti siswa, guru, dan admin sekolah. Jadi penelitian ini cocok untuk mengukur evaluasi sistem berbasis web secara objektif dan dapat diolah secara statistik. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian saya dilakukan pada sekolah menengah seperti SMA dan SMK di wilayah Kota Semarang. Dipilih karena sekolah merupakan tempat dengan kebutuhan nyata terhadap digitalisasi layanan pengaduan siswa. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Persiapan penyusunan instrumen Januari 2026, pengurusan izin penelitian, penyusunan kuesioner dan validasi ahli, pengumpulan data yaitu bulan Februari 2026, uji coba sistem penyebaran kuesioner ke responden. Yang ketiga yaitu analisis dan penyusunan laporan yaitu bulan Maret, dan yaitu pengolahan data kuantitatif, penyusunan kesimpulan, revisi, dan finalisasi laporan penelitian. Selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan sumber. Untuk data primer yaitu diambil langsung dari responden melalui kuesioner berisi penilaian mereka terhadap sistem yang telah digunakan, mencerminkan pengalaman nyata dalam memakai fitur pengaduan berbasis web. Selanjutnya yaitu data sekunder, dokumentasi sekolah seperti alur pengaduan manual sebelumnya, jumlah siswa dan guru, kebijakan sekolah terkait layanan siswa. Yang kedua yaitu literatur pendukung seperti sistem informasi, Laravel, arsitektur MVC, manajemen pengaduan digital. Selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan sifat. Yang pertama itu data kuantitatif, yaitu berbentuk angka skor 1 hingga 5, digunakan untuk menghitung rata-rata persentase dan kategori penilaian, memberikan hasil objektif mengenai performa sistem. Selanjutnya yaitu data kualitatif, data kualitatif itu berupa kritik atau memasukkan terbuka dari responden, memberikan insight tambahan yang tidak bisa diukur dengan angka, digunakan untuk memperkaya interpretasi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, kuesioner skala Likert 1-5 digunakan untuk mengukur beberapa aspek kualitas sistem, usability atau bisa disebut dengan kemudahan pengguna, seberapa mudah pengguna memahami dan mengoperasikan sistem, interface atau kejelasan tampilan, kerapian layout, keterbacaan teks dan estetika antarmuka, performance atau kecepatan akses, waktu respons saat mengirim keluhan, login dan membuka halaman, functionality atau bisa disebut dengan kelengkapan fitur, kesesuaian fitur dengan kebutuhan siswa, guru, dan admin, user satisfaction atau tingkat kepuasan, yaitu penilaian pengguna secara keseluruhan terhadap sistem. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada kuesioner, yaitu dengan cara dibagikan kepada 30 atau sampai 50 responden, mengukur persepsi setelah mencoba sistem, format pernyataan, pilihan Likert dan komentar bebas. Selanjutnya yaitu dokumentasi, mengumpulkan data pendukung seperti struktur organisasi sekolah, alur pengelolaan keluhan sebelumnya, contoh kasus keluhan siswa
berguna untuk membandingkan proses manual vs digital. Selanjutnya itu pengujian sistem menggunakan black box testing, menguji fungsi berdasarkan input dan output, tidak melihat kode program. Contoh from keluhan, data tersimpan, status tampil, login pengguna, akses dashboard. Selanjutnya itu tahapan penelitian. Analisis kebutuhan sistem. 1. Menelusuri masalah pada proses manual, yaitu keluhan sering tidak terdokumentasi, informasi tidak tersampaikan, tidak ada status tindakan lanjut. 2. Menentukan kebutuhan. Siswa dapat mengirim keluhan secara online, admin dapat memverifikasi, dan guru dapat menanggapi secara online. Status keluhan terlihat jelas di dalam sistem. Selanjutnya itu perancangan sistem. Use case diagram, yaitu biasa disebut dengan interaksi pengguna. Activity diagram, yaitu alur kerja keluhan atau alur kerja sistem. Class diagram, yaitu struktur tabel. User complaint responden, yaitu seperti struktur yang ada di web. Selanjutnya itu pengembangan sistem dengan Laravel VMC. Yang pertama itu instalasi Laravel dan konfigurasi database, pembuatan model view controller, migrasi database, implementasi autentikasi. Fitur utama, pengajuan keluhan, verifikasi admin, tindak lanjut guru, riwayat keluhan. Pengujian black box testing, contoh input from keluhan, sukses tersimpan, verifikasi admin, status berubah, login salah, akan muncul error. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji validitas, yaitu untuk memastikan setiap sistem kuesioner mengukur aspek yang tepat. R, hitung lebih dari R tabel sama dengan item valid. Uji reliabilitas, mengukur konsistensi jawaban cornboard alpha lebih dari 0,7. Instrumen reliable, pengolahan skor Likert, menghitung rata-rata penilaian tiap aspek. Konversi ke kategori 4,2 sampai 5 sangat baik. Jika 3,4 sampai 4,19 itu baik. Begitupun seterusnya. Static deskriptif, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, presentase. Penarikan kesimpulan, menilai apakah sistem efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna, digunakan sebagai dasar rekomendasi pengembangan selanjutnya. Ya, sekian dari saya.